Halo guys, ketemu lagi di channel aku ini, channel tentang percintaan yang galau yang gitulah pokoknya, oke. Oke, dan di video kali ini seperti yang aku bilang dari video yang kemarin, yang maksudnya yang itu yang entah apa itu menyakiti kamu itu, oke. Di video kali ini juga aku bakal bahas yang cerita maksudnya, tapi masih nyambung, tapi ini beda. Ini tentang jaim atau minder jaim beda ya, minder. Di video kali ini aku bakal bahas tentang apa itu minder gitu maksudnya ya, oke. Dan sebelum masuk ke kontennya, oke, yang belum subscribe, comment, like. Kali aku mau tahu berapa like kalian, oke, supaya kalian support channel ini untuk terus maju, karena aku masih pemula dan semoga menjadi lebih baik, dan supaya menjadi channel yang edukasi, yang memberikan pelajaran-pelajaran tentang hal-hal yang mungkin kalian belum tahu, tentang fakta yang sebenarnya, seperti itu, oke. Misalkan kita masuk itu minder itu merasa bahwa orang lain itu lebih baik daripada kita, jadi kita merasa diri kita itu lemah. Maksudnya lemah dalam sisi mental, dalam sisi keterampilan juga. Orang minder tuh biasanya orang lebih baik, merasa diri lebih rendah daripada orang lain. Seharusnya dia jangan seperti itu juga. Seharusnya dia lebih menghargai diri dia sendiri gitu kan. Terus dia juga bisa, mungkin dia punya kelebihan, talenta yang dia bisa keluarkan, tapi dia karena dia minder, merasa diri lebih baik, biasanya dia juga dan yang pertama, oke, ciri-ciri dia memposisikan dirinya sebagai korban ya. Mungkin orang sedikit ngomong apa, atau mungkin omong-omongan yang sebenarnya itu bercanda, tapi dia bawanya serius, bermental korban, aku disakiti, aku dizalimi, atau hal-hal yang sebenarnya itu cuma candaan, oke, sekedar omongan gitu kan, kecuali emang jadi jangan terlalu bermental korban, jadi jangan posisikan sebagai korban seperti itu, oke. Jadi orang yang minder itu tidak menghargai diri dia sendiri, jadi dia lebih menghargai orang lain, dan dia juga bermental lemah, dan juga dia gampang mudah menyerah. Jadi dia seperti itu, orang yang minder itu. Seharusnya kan dia menghargai diri dia sendiri, tingkatkan kualitas hidup dia. Jangan minder sama orang yang lebih baik. Seharusnya dia percaya diri bahwa dia bisa bersaing mungkin dalam perusahaan atau dalam karir gitu kan, oke. Seperti itu yang satu tadi aku bilang tentang dia juga korban. Jadi ya diperlukan sedikit korbannya, dia lebih ditingkatkan kualitasnya supaya dia jadi lebih baik dan lebih baik, seperti itu, oke. Yang kedua adalah dia curiga terhadap orang lain. Mungkin orang lain mau nyamperin dia, mau ngasih sesuatu, mungkin dia udah curiga kayak dia mau ngapain nih, dia mau ngapain, mungkin dia mau gebukin atau dia mau ngapain kamu ya. Dia berasa mudah curiga sama orang, padahal orang itu mungkin mau berbaik sama kamu atau something yang buat apa belum tentu. Jadi tapi dari pikirannya itu dia udah merasa bahwa terus curiga, jadi udah curiga terhadap orang padahal belum tentu, oke. Seperti itu. Nomor 3, menolak tanggung jawab hidupnya jadi lebih baik, menolak tanggung jawab supaya hidupnya jadi lebih baik. Jadi dia menolak tanggung jawab dia, seharusnya dia nggak menolak itu. Maksudnya kenapa ditolak? Dia hidupnya jauh lebih baik, jadi dia meningkatkan kualitas diri dia. Mungkin dia ikut baca buku, atau dia bergaul sama orang-orang yang lebih sukses, atau dia mungkin bergaul sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Jadi dia lebih bisa meningkatkan percaya dirinya. Jadi dia nggak menolak tanggung jawab. Jadi dia kalau menolak dia merasa rendah, jadi merasa dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya kelebihan, padahal dia punya kelebihan yang mungkin bisa dia tunjukkan, cuman karena dia
itu emang remah dan merasa diri itu di bawah atau dia nggak bisa lebih baik, jadi dia merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa dan menolak tanggung jawab. Itu seharusnya jangan seperti itu fuck up. Jadi apa itu sucks, jadi jangan ditiru lah orang seperti itu. Oke? Lupakanlah kegagalan di masa lalu. Jadi mungkin kamu pernah gagal dalam suatu mungkin ke sekolah kamu, atau mungkin kamu gagal dalam kamu pekerjaan, maksudnya mungkin kamu melamar pekerjaan atau kemana, kalau kamu mau bisnis kamu gagal gitu. Bukanlah ke masa lalu. Oke? Atau kamu pernah ngecewain orang tua kamu, itu lupakan kegagalan. Kalau kamu terus ingat kegagalan kamu, akan terus nancep di otak bahwa kamu itu gagal terus, dan kamu meningkatkan kualitas diri kamu. Harusnya kamu buktikan pada mereka, maksudnya buktikan bahwa kamu nggak seperti dulu. Orang yang percaya diri itu jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi dia nggak ingat selalu masa lalunya. Itu masalah itu jadi motivasi buat dia supaya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi lebih baik. Dia bisa melupakan kegagalan masa lalunya dan membuka peluang yang baru untuk menjadi lebih baik dan lebih sukses. Seperti itu. Jadi nggak stuck, oke? Nggak diem di tempat. Jadi dia nggak terus memikirkan terus kegagalannya. Ya kapan kamu mau majunya? Bukan dilupakan, tapi kamu move on. Maksudnya bukan move on, tapi kamu menjadi lebih baik. Oke? Kalau kamu ingat terus, kamu nggak bisa maju-maju. Oke? Seperti itu. Oh ya, baru kencan, jadi dia nggak menikmati kencan itu. Jadi dia nggak menerawang, nggak mengenal, maksudnya nggak mengenal satu sama lain, menerawang apakah dia baik atau enggak. Dia cuma memikirkan hal-hal yang dia entar selingkuh enggak, dia entar selingkuh, dia entar nyakitin nggak, atau macam-macam hal-hal buruk lainnya yang kamu pikirkan, padahal kamu lagi kencan sama dia, lagi dating sama dia. Kamu udah memikirkan hal-hal yang sifatnya itu belum tentu terjadi. Oke? Karena semua cowok itu nggak sama. Oke? Mungkin kamu pernah gagal di masa lalu kena pacar kamu kayak gitu, tapi selalu ada yang lebih baik. Oke? Jadi kamu jangan berpikiran bahwa hal-hal yang kamu pikirkan itu bakal terjadi. No. Oke? Hal-hal itu akan bakal terjadi, itu akan terjadi. Enggak, maksudnya itu nggak bakal terjadi. Jadi jangan terlalu berpikiran jauh gitu. Oke? Kamu kenali dulu dia, kamu terawang dia. Oke? Kamu kenali dia. Oke? Jangan berpikir hal yang menyakitin, selingkuh atau segala macam hal buruk lainnya, belum tentu. Oke? Kenali dulu dia. Oke? Jangan terlalu mengingat masa lalu. Itu adalah motivasi buat kamu mencari orang yang lebih baik. Seperti itu. Oke? 6. Orang minder itu tidak percaya bahwa dia itu memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Ya kelebihannya harus digali lah, harus kenali diri dia gitu. Karena harus menghargai diri dia, cari bakat dia. Setiap orang emang punya kelebihan dan kekurangan, tapi di sisi lain ada kelebihan yang bisa kamu tonjolkan. Kekurangan itu kamu jangan ditutupi, tapi kamu untuk menjadi lebih baik, kekurangan itu kamu tunjukin dengan kelebihan kamu yang bisa membuat kamu jadi lebih baik. Talenta kamu, kreativitas kamu, jadi kamu menjadi orang yang lebih baik, dan kamu memiliki kelebihan yang bisa kamu tonjolkan, dan kamu bisa percaya diri jadi lebih baik. Jadi kenapa kamu harus memikirkan bahwa kamu itu tidak punya kelebihan? Seperti itu. Oke? Percaya diri dan menjadi orang yang lebih baik, dan kamu punya kelebihan. Oke? Yang ketujuh, yang terakhir adalah dari semua yang aku terjebak dengan obrolan yang membosankan. Kamu dating, terus kamu kenal sama orang baru, mungkin kamu takut, kamu minder, kamu mungkin memilih lebih baik di rumah, rebahan, hal-hal buka sosmed yang gak jelas, belum tentu. Bukannya rebahan,
terus kamu pantengin sosmed mantan kamu mungkin atau apalah gitu kan, yang hal-hal yang kebikin kamu malas. Tapi sebenarnya kan jangan seperti itu. Oke, harusnya kamu harusnya kamu lagi ngobrol itu seru, jadi kenali diri dia, bercanda, ketawa. Jadi jangan kamu berpikir membosankan, justru kamu itu rasa takut bahwa kamu nggak bisa menemukan pasangan yang lebih baik, jadi kamu masih belum move on. Jadi kamu harus menjadi lebih baik. Lah kamu nggak mau ketemu sama dia lagi karena mungkin dia bukan selera kamu, tapi please di hari kencan sama orang baru, kamu kenali dia, kamu bertawa, kamu senang, happy dari itu. Ini bukan buat dia, tapi ini buat kamu, supaya kamu lebih happy. Kamu mau lanjut, kamu dia tertarik, kalau dia kriteria kamu lanjutin, kalau enggak cut. Jadi kenapa harus kamu berpikir bahwa obrolannya yang membosankan? Oke, kamunya yang harus bangun, bukan bangun baca bangun dari planet lain, bukan, maksudnya bangun ciptakan obrolan yang lebih seru dan bikin basah, seperti itu. Bukan basah juga. Jadi kamu bikin hal-hal yang maksudnya kamu obrolan itu yang menyenangkan, yang fun, yang bikin kamu happy, jangan cemberut dan hal-hal yang tidak jelas lainnya yang kamu utak-utik, cuek, jaim. Nah, jangan dilakuin pas dating. Kalau pergi sama orang baru, kamu nggak tahu siapa dia. Kita baru tahu siapa dia ketika kamu dating atau kencan sama dia beberapa kali, 3 kali minimal. Kamu nggak mungkin 1 kali kenal sama dia. Oke, kalau ketiga kali menurut kamu dia itu nggak cocok, and cari yang lain. Jadi kenapa kamu harus takut sama obrolan yang membosankan? Oke, seperti itu menurut definisi dan pendapat aku di sini. Oke, segitu dulu dari aku, guys. Support channel ini sebagai channel yang berkembang, dukung channel ini semoga menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Aku tungguin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kelamaan. Pokoknya subscribe aja dulu supaya kalian dapat notifikasi dan terbaru aku upload video apa di video ini, di channel ini maksudnya. Oke, guys, Instagram aku juga ada yang tahu. Jangan lupa kalau ada yang mau. Sampai ketemu lagi.